Kamu terus bertanya-tanya, di mana Tuhan saat aku hancur? Mengapa Dia membiarkan aku berjuang sendirian? Padahal, mungkin kamu sudah mencoba pergi ke gereja, mencoba melipat tangan untuk berdoa, tapi tetap saja hati terasa kosong. Kekosongan itu perlahan membuatmu semakin lelah dan putus asa. Tapi coba berhenti sejenak. Bagaimana jika sebenarnya bukan Tuhan yang menjauh? Bagaimana jika selama ini suaranya tertutup oleh kebisingan dunia dan kesibukan kita sendiri? Hari ini, kita akan membongkar dan menemukan jawaban mengapa jarak itu terasa begitu nyata dalam hidupmu. Banyak dari kita menginginkan pertumbuhan iman yang serba instan. Kita ingin memiliki iman seperti pohon besar yang kokoh dan berbuah lebat, tapi kita sering lupa menyiraminya. Kita lebih sering mengisi pikiran kita dengan berita negatif, gosip, atau kekhawatiran, daripada mencari kebenaran yang sejati. Iman itu ibarat sebuah otot di tubuh kita. Jika tidak pernah dilatih dan tidak diberi nutrisi yang benar, ia akan perlahan melemah dan menyusut. Lalu, apa nutrisi utama untuk iman kita? Jawabannya ada pada sesuatu yang mungkin sering berdebu di meja kita. Ya, firman Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 13, Tuhan memberikan sebuah janji yang sangat indah dan pasti. Suara lembaran kertas Alkitab dibalik dengan pelan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tolong garis bawahi kata-kata ini, dengan segenap hati. Mencari dengan segenap hati berarti kita tidak mencari Tuhan hanya sebagai ban serep dikala ban kehidupan kita sedang bocor. Kita mencarinya sebagai sumber dari segala kehidupan. Dan cara paling nyata untuk sungguh-sungguh mencari wajahnya adalah melalui firman-Nya yang tertulis. Ketika kamu meluangkan waktu untuk membuka firman Tuhan, kamu tidak sedang sekadar membaca sebuah buku biasa. Kamu sedang mengizinkan Sang Pencipta semesta alam berbicara langsung ke dalam relung rohmu. Di titik itulah, mujizat pertumbuhan iman perlahan dimulai. Rasul Paulus pernah menulis dengan sangat jelas. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan prosesnya baik-baik. Iman tidak jatuh dari langit begitu saja. Iman bertumbuh subur ketika kita terus-menerus mendengar kebenaran. Coba bayangkan, kamu sedang berdiri di tengah-tengah sebuah ruangan yang gelap gulita. Firman Tuhan adalah cahaya yang perlahan-lahan menerangi ruangan itu. Semakin banyak kamu membacanya, semakin terang jalanmu. Dan rasa takut akan kegelapan itu pun berangsur sirna. Namun, tantangan terbesar di era modern ini adalah kita seringkali terlalu sibuk. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar ponsel. Tapi anehnya, kita merasa sangat mengantuk hanya dalam 5 menit saat mulai membaca Alkitab. Ini adalah pertarungan rohani. Musuh kerohanian kita sangat tahu bahwa orang percaya yang berakar kuat pada firman Tuhan tidak akan bisa dijatuhkan. Itulah mengapa ada begitu banyak distraksi yang sengaja dirancang untuk menjauhkanmu dari waktu teduhmu. Distraksi adalah pencuri terbesar dari pertumbuhan imanmu. Lalu, bagaimana caranya kita bisa membangun kembali kebiasaan baik ini? Mulailah dari langkah yang kecil. Kamu tidak perlu membaca 10 pasal sehari jika kamu belum terbiasa. Mulailah dengan 1 pasal saja. Atau mulailah dengan 1 ayat, tapi renungkanlah itu. Merenungkan firman berarti kamu terus mengunyah kebenaran itu berkali-kali di dalam pikiranmu sepanjang hari. Saat kamu menghadapi masalah pelik di kantor atau di kampus, kamu mengingat kembali janji Tuhan. Itulah yang membuat imanmu menancapkan akar yang dalam. Saat kamu dengan konsisten mengisi pikiranmu dengan janji-janji Tuhan, perspektifmu akan berubah total.
Masalah yang tadinya terlihat seperti raksasa yang menakutkan, kini terlihat kecil, karena kamu mulai menyadari betapa besarnya Tuhan yang menyertaimu di setiap langkah. Banyak tokoh besar dalam Alkitab mengalami kebangkitan rohani hanya karena firman. Daud menemukan kekuatan baru saat dia sedang terjepit. Dia berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Tanpa terang itu, Daud sadar dia pasti akan tersesat. Hal yang sama persis berlaku untukmu saat ini. Jika kamu merasa sangat jauh dari Tuhan, obatnya bukanlah melarikan diri untuk mencari kepuasan duniawi yang sementara. Obatnya adalah kembali ke sumber air kehidupan. Bukalah kembali Alkitabmu. Jangan pernah menunggu sampai kamu merasa cukup kudus atau cukup layak untuk mulai membaca firman. Justru, firman itulah yang berfungsi untuk membersihkan dan memulihkan hatimu yang hancur. Tuhan sedang menunggumu dengan tangan terbuka lebar. Bayangkan transformasi luar biasa yang akan terjadi dalam hidupmu setahun dari sekarang jika mulai hari ini kamu berkomitmen untuk membaca dan merenungkan satu bagian kecil dari firman setiap pagi. Hidupmu perlahan akan dipenuhi dengan kedamaian yang melampaui segala akal. Ketahuilah, jarak yang kamu rasakan saat ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh keraguan dan kurangnya waktu untuk mengenal Tuhan. Semakin kamu mengenalnya melalui firman, semakin kamu menyadari bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik pun. Jadi, mari ambil keputusan penting hari ini. Jangan biarkan harimu berlalu begitu saja tanpa mendengar suara Bapa di surga. Buka Alkitabmu, berdoalah meminta Roh Kudus untuk menerangi hatimu, dan rasakan sendiri bagaimana benih imanmu mulai disirami dan bertunas kembali menjadi kuat. Tetapi pertanyaannya, mengapa memulai kebiasaan ini rasanya sangat mudah di awal, tapi mempertahankannya terasa sangat sulit? Besok kita akan belajar kenapa banyak orang gagal di hari kedua dalam perjalanan iman mereka. Pastikan kamu subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan.